Hari ini kita Batak Center Corner akan berbincang-bincang dengan salah satu pendiri Batak Center dan sekretaris Dewan Pembina Batak Center. Beliau bernama Pendeta Marihot Siahaan. Saudara-saudara, budaya Batak ataupun filosofi Batak terkadang mulai agak tergerus oleh situasi, kondisi, era digital ataupun era kemajuan zaman pada saat ini. Kita akan bincang-bincang dengan Pendeta Marihot, di mana beliau ya bisa dikatakan menjadi salah satu tokoh panutan atau tokoh gereja yang cukup mendalami tentang budaya Batak. Horas. Ya. Jua. Oke. Kita santai aja ya, Pak Pendeta ya. Ya. Makin tergerusnya budaya Batak dalam kehidupan zaman ini. Bagaimana Pak Pendeta memandang itu? Yang pertama, sekali lagi Horas, jua untuk kita semua pemirsa YouTube channel Batak Center. Saya kira kalau kita bisa bincang-bincang soal tergerusnya budaya Batak itu, saya kira bisa dikatakan wajar karena sesuai dengan perkembangan zaman ya. Ya. Tapi apakah harus? Nah, ini persoalan yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau memang tergerus, kalau dikatakan tergerus ya saya secara pribadi dan juga sebagai pendiri, salah satu pendiri Batak Center dan juga yang juga ikut dalam kepengurusannya lah, katakan bahwa tentu saja prihatin Pak. Oh ya. Nah, kan biasanya orang Batak itu, seingat saya ada 3 filosofi orang Batak ya. Bisa Pak Pendeta memberikan penjelasan sedikit dengan 3 filosofi Batak yang terkenal itu? Ya, saya kira memang yang ketiga ini bukan hanya dikenal orang Batak lagi sebagai filosofi orang Batak atau dalam arti tujuan atau cita-cita orang Batak ya. Semacam seperti di tujuan. Amorang, Hagalian, Nasanapa. Saya sering mendengar itu kalau teman-teman tokoh yang di luar Jawa juga sudah sering mengutip itu. Ada lagunya malah ya? Ya lagu itu kan justru itu letaknya menurut saya. Lagu itu yang disalah tafsirkan. Oke. Ya kan? Jadi kalau Nahum mengatakan itu kan Amoron, Hagalian, Nasanapa itu yang dicari orang yang lain. Tapi kalau saya sendiri kasih mulai yang saya cari itu kira-kira. Jadi tapi entah bagaimana, entah kapan juga itu dibuat semacam tujuan orang Batak. Nah, persoalannya menurut saya ada gelisah juga, banyak orang yang gelisah tentang ketiga filosofi ini. Menurut saya nggak salah. Dan kalau kita dengar dari pada PPT orang Batak itu selalu ada keinginan berharap kaya, terus banyak keturunan dan juga punya wibawa, punya Kedudukan ya. Itu selalu ada. Tapi banyak orang yang sudah mempraktikkan dan saya termasuk juga. Kenapa? Karena menurut saya kalau hanya yang tidak itu ada bahayanya. Seakan-akan orang Batak itu murni materialistis ya. Seakan-akan ya. Jadi dan arahnya kebanyakan orang Batak begitu. Nah, sehingga kita lihat kadang-kadang ada semacam diskriminasi, perlakuan, sikap kepada orang yang contohnya yang dalam tanda petik yang miskin ya. Terus yang tidak punya anak, terus yang tidak punya kedudukan. Jadi ada semacam sikap sebagian orang yang agak miring kepada mereka, sehingga saya berpikir, dan saya sudah lama memikirkan ini, ada hal yang penting paling tidak. Saya tidak mengatakan bahwa ketiga hal itu tidak penting, karena dalam filosofi Batak begitu orang Batak juga selalu muncul itu. Tapi ada hal yang nampaknya agak seperti tersingkir dari tiga hal itu, yaitu habisuhor.
Oh, habisukon. Habisuhon itu namanya hikmat ya. Hikmat ya. Bisa habisukon atau habisuhon. Sama seperti habatakon dan habatakon kan. Nah, jadi Amoraun, Hagabion, Hasanakon, habisuhon. Berarti yang keempat itulah ya. Satu lagi ada. Oh, ada lagi satu lagi. Wow. Yang 5 kan. Jadi Pancasila lah. Pancasila. Oke. 5 yang kelima apa ini? 5 itu Hahorason. Hahorason itu mencakup sebenarnya Hahorason itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, itu mirip-mirip dengan, atau kalau kita bahas itu bisa mirip dengan Shalom. Shalom ya. Bagi orang Yahudi. Terminologi orang Yahudi dan Kekristenan zaman ini di Indonesia. Shalom ya. Shalom. Horas berarti mirip dengan Shalom gitu ya. Nah, Horas kan contohnya gini. Seseorang dulu sebelum ada WA, sebelum marak telepon juga, masih surat menyurat kan? Iya. Jadi orang Batak ini selalu mengalami Parhorasan ya. Di awal surat itu ya. Iya, parhorasan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu dengan hormat begitu ya. Ya, parhorasan itu dengan hormat, tapi nggak bisa artinya parhorasan bahwa shalom. Kiranya shalom terjadi dalam kehidupan kita atau kehidupan kalian. Gitu kan. Itu maksudnya ya. Selalu ditutup dengan horas makmalata mereka harta horas mak gitu. Jadi horas itulah saya kira yang harus perlu ditambah, digali supaya supaya sempurna, supaya sikop itu sempurna. Artinya, dan itu akan bisa dikatakan nyambung dengan Salomo. Oh. Ya, kan dia kan nggak minta kekayaan, nggak minta panjang umur. Iya. Diminta hikmat ya. Artinya yang ketiga tadi itu, ya walaupun itu penting, tanpa hikmat nggak mungkin dapat. Ya. Jadi kalau dalam pandangan saya berarti 2 ini menjiwai yang ketiga itu tadi ya. Harusnya gitu ya. Karena gini, kalau hanya 3 ini, kalau nggak dapat kita putus asa. Iya, kalau betul. dapat kita sombong. Itu efeknya ya. Itu efek negatifnya terhadap itu ya. Dan itu sering kita lihat kan, kalau dia kaya, dia sombong. Kalau dia apa itu namanya? Kalau miskin dia atau apa? Banyak keturunannya juga sombong. Apalagi punya kekuasaan yang besar ya. Tapi kalau ada hikmat, dia kaya nggak akan sombong, dia banyak keturunan nggak akan sombong, dia punya kedudukan, dia akan nggak sombong, bahkan malah akan rendah hati ya. Nah itu tadi kan habisukon. Nah dengan ahorasonnya tadi bagaimana itu? Apakah menjiwai dari keempatnya? Jangan-jangan mencakup keempatnya, betul. Mencakup keempatnya ya. Ahorason itu sudah mencakup keempatnya. Oh. Jadi memang kalau hanya satu bisa kan, tapi kalau hanya satu kan kurang apa namanya? Kurang kedengaran, kurang bisa dipahami orang. Jadi begini Pak Pendeta, kalau seandainya orang Batak hanya istilahnya ya tidak terlalu yang ketiga tadi, 3 yang pertama tadi ya nggak terlalu inilah dikejar-kejar buat dia lah begitu, tapi orang Batak mungkin lebih mengejar yang 2 tadi, habisukon dan hahorason. Gimana itu kalau seperti itu misalnya Pak Pendeta? Nah, ketika itu memang ada kurangnya seperti yang saya katakan tadi gitu. Saya katakan tadi itu kan, kalau hanya dibilang hahorason kurang jelas ya kan. Bisa habisukan juga kadang-kadang agak samar kan itu kan. Iya. Tapi sesungguhnya kan ini namanya filosofi, ya kan? Jadi filosofi nggak selalu mudah dipahami. Nah, makanya tetapi menurut saya nggak apa-apa, karena memang dalam kehidupan orang Batak juga ketiga hal tadi itu sangat jelas cita-citanya juga. Tapi sekali lagi kalau hanya itu yang bikin susah. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Pendeta. Jadi saya berpikir bahwa habisukon tadi dan hahorason ini nada-nadanya seperti berbau kekristenan begitu loh Pak Pendeta. Saya melihatnya ke arah sana, nggak tahu lah kalau misalnya, sementara kan katakanlah orang Batak kan tidak seluruhnya Kristen gitu ya atau Katolik. Bagaimana
bagi orang Batak yang beragama lain, bahkan yang formalim melihat itu, artinya mampukah mereka juga bisa menerapkan Habisokon dan Hahorason tadi? Yang pertama, kalau memang dari kekristenan kan gitu kan, kan semua agama bisa menyumbang kehidupan kita. Oke. Contohnya saya juga bisa belajar dari agama nilai-nilai Islami. Saya juga bisa belajar dari nilai-nilai apa itu formalim. Hindu juga kan. Yeah. Nah, kita saling mempengaruhi. Yang penting jangan bertentangan dengan nilai-nilai yang saya anut, ya kan? Kalau nilai-nilai itu ketemu atau ada titik temunya, kenapa tidak? Satu. Tapi yang kedua, justru sebaliknya tadi, bahwa Habisuon itu sangat dikenal orang Batak. Oke. Apalagi Haorason. Jadi sebenarnya Habisuon dan Haorason itu bukan terminologi Kristen, cuma saya sebagai pendeta melihat ini juga nyambung dia. Nyambung ya. Ketemu. Artinya berarti memang sebelum kekristenan masuk, orang Batak sudah mengenal hal seperti itu ya? Sudah mengenal. Kenapa? Karena Batak juga ciptaan Tuhan. Iya ya. Cuma kan bagi iman Kristen ya ini Kristen menyempurnakan apa takon. Pasikopon namanya itu. Iya ya. Berarti juga kalau begitu ini bisa berlaku bagi kepercayaan ataupun agama-agama lain. Itu yang betul ya. Artinya itu yang menarik juga. Iya. Bahwa nilai-nilai Habatakan itu bukan hanya bersifat lokal dia, walaupun kearifan lokal, tetapi bisa Universal ya? universal juga, berlaku secara universal. Yang penting bagaimana kita menghidangkan atau mentransformasi. Bagaimana ini sebenarnya menurut saya menarik pertanyaan ini. Bagaimana Batak Center mengangkat dan mengembangkan nilai-nilai Habatakon itu sungguh-sungguh menjadi filosofi dunia gitu. Wah, ini menarik sekali. Berarti menjadi ya tugas yang perlu didorong oleh Batak Center untuk mendorong Habisukon tadi ya dan Hahorason. Bagaimana bisa menyosialisasikan itu kepada masyarakat Batak. Terima kasih Pak Pendeta Marihot Maulay Ate Godang. Kita sudah marnonang ini ya. Saudara-saudara penonton atau pemirsa dari YouTube kita, YouTube channel Batak Center, demikian bincang-bincang kami. Nantikan bincang-bincang yang lebih seru lagi bersama saya Boy Tonggor Siahan dari Batak Center. Sampai jumpa, Horas. God bless ya, Horas.